Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini teman-teman kita akan membahas tentang emiten farmasi. Jadi kenapa kok saya memilih topik ini untuk dibahas? Karena kemarin pada tanggal 16 Desember itu muncul berita bahwa vaksin COVID-19 itu gratis. Ini diumumkan langsung oleh Pak Jokowi. Dan ini menyebabkan saham-saham emiten farmasi ikutan naik. Seperti contohnya adalah Kalbe, kemudian KF naik 2,5% dan beberapa emiten farmasi lainnya itu juga naik. Nah, tujuan saya buat video ini agar teman-teman semua kalau misalnya tertarik dengan emiten farmasi itu tahu mana yang terbaik. Ya, jadi teman-teman nggak bingung lagi beli yang mana kalau untuk investasi. Jadi seperti itu ya. Jadi langsung aja kita bahas yang pertama teman-teman ya. Jadi yang kita bahas pertama itu kenapa sih kok sentimen vaksin gratis ini bisa menjadi sentimen positif untuk emiten farmasi. Jadi yang pertama yang saya bahas teman-teman, vaksin ini awalnya itu tidak akan diberikan dengan subsidi sepenuhnya ya 100%, tapi cuma 50%. Artinya apa? Artinya kalau cuma 50% itu pasti akan ada orang yang nggak dapat subsidi. Nah, orang yang nggak dapat subsidi ini kan belum tentu tuh beli vaksinnya atau enggak. Sehingga ada potensi emiten farmasi ini nggak dapat untung maksimal dari vaksin ini. Beda ceritanya kalau digratiskan dan dibayari oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah. Jadi semuanya bisa beli vaksin dan bill-nya dibayar oleh pemerintah. Itu artinya emiten farmasi akan mendapatkan untung maksimal dari pengelolaan vaksin ini. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sudah nangkep ya isunya apa dan teman-teman sudah tertarik misalnya dengan emiten farmasi, sekarang kita akan bahas kira-kira saham apa yang terbaik di emiten farmasi. Di emiten farmasi ini saya masukkan di sini di RTI ini ya, kita pakai comparison dan kita akan coba bandingkan finansial rasionya. Nah, ini sebagai catatan aja teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai fitur ini, teman-teman harus subscribe dulu gitu. Nah, ini saya nggak dipromosikan, cuma ngasih info aja. Nah, yang pertama kita akan bandingkan Kalbe, KF, Inaf dan PH. Dan kemudian kita akan lihat valuasinya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat valuasi di 30 September 2020 atau kuartal ketiga. Itu sebenarnya kalau dari segi per TTM kita bisa tahu di sini bahwa PH itu adalah yang termurah, Papros. Ya, jadi kemudian disusul oleh Kalbe, kemudian Inaf dan KF. KF yang kurang bagus ya. Kemudian dari segi dividen kita juga bisa lihat di sini. Papros sekali lagi unggul, dividennya itu 7,91%. Kalbe cuma 1,23 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk growth sendiri ya mungkin Indofarma bagus ya, Kalbe juga bagus, tapi kenapa kok PH di sini 0? Karena PH ini baru IPO tahun kemarin. Jadi kita belum bisa lihat pertumbuhannya ya. Selama 5 tahun terakhir belum bisa lihat kita. Gitu. Nah, kemudian kalau dari segi leverage-nya kita bisa lihat di sini debt to equity rasionya itu memang PH kurang bagus, 2,12, dan yang terbaik itu adalah Kalbe. Ini perusahaan sehat banget, 0,27 aja. Ya, ini kecil banget utangnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi profitability-nya, kita bisa bandingkan net profit TTM-nya. Nah, di sini kita bisa lihat Kalbe itu yang terbaik, 11,43%, dan kemudian disusul oleh PH 9,08. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya memang Kalbe ini terlihat lebih pengalaman di bidangnya. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Karena meskipun NPM-nya itu pada akhirnya Kalbe yang menang, tapi awalnya itu PH yang menang. Ya, PH itu 54% GPM-nya. Ini GPM-nya, tapi menyusut jadi 9, sedangkan Kalbe itu dari 44 menyusut cuma jadi 11. Artinya di sini efisiensinya Kalbe itu memang bagus. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari effectiveness-nya, pengelolaan manajemen efektifnya, kita bisa lihat ROE ya. Di sini teman-teman ya, ROE kita bisa lihat TTM-nya. Yang pertama itu Kalbe, yang kedua adalah PH. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita bisa simpulkan dari sini semua bahwa sebenarnya yang terbaik untuk investasi di sektor farmasi itu adalah Kalbe Farma.
Dan yang cukup mediocre itu adalah PH yang cukup menarik berikutnya ya. Nah, kita mungkin akan sedikit bahas nanti, tapi poinnya di sini kalau teman-teman mau investasi pilihlah Kalbe investasi ya. Tapi kalau teman-teman mau trading ya silakan. Ya ini KF pun juga bisa, tapi kalau KF itu untuk investasi kurang menarik karena fundamentalnya masih jauh dibandingkan Kalbe Pharma. Dan sebenarnya saya sendiri nggak kaget teman-teman ya kalau Kalbe Pharma itu yang terbaik, karena Kalbe Pharma di sini juga sifatnya itu ini BUMN ya, 3 ini enggak. Jadi harusnya memang manajerialnya lebih baik. Ya, jadi GCG-nya lebih bagus harusnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi sekarang kita bahas sedikit ya. Jadi kalau teman-teman memang belum tahu PH ini kan terlihatnya kan cukup lumayan ya. Jadi kalau teman-teman pengen Kalbe di bawah Kalbe dikit tapi jauh lebih murah ya pilihannya adalah PH. Nah, PH ini sebenarnya adalah anak perusahaan dari Kimia Farma juga. Nah, gitu teman-teman. Jadi PH ini kalau kita lihat di sini, PH ini cukup menarik ya, cukup sehat ya perusahaannya. Tadi teman-teman bisa lihat finansial rasionya, di sini juga teman-teman bisa lihat. Nah, terus kemudian kita coba lihat ini yang cukup menariknya di sini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ngomongin trading ya, nah PH ini menunjukkan tanda-tanda akan ada pola rounding bottom. Gini ya. Jadi ada polanya ini harusnya, tapi ya itu cuma teknikal aja. Nah, kalau teman-teman mungkin dari trader ya mungkin bisa tahu lah ini polanya bakal terbentuk seperti apa. Nah, tapi meskipun demikian saya memang nggak menyangkal kalau untuk trading ya itu memang lebih menarik itu KF, lebih menarik ya karena memang volatilitasnya tinggi. Gini, nah artinya apa? Artinya ya potensi untuk dapat upside-nya itu bagus. Cuma teman-teman harus ingat ya, volatilitas tinggi itu juga menandakan resiko yang cukup tinggi. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong investasi ya tetap Kalbe. Meskipun ini kelihatannya kurang menarik ya secara grafik untuk trading, memang kalau untuk trading kayaknya nggak di sinilah tempatnya. Tapi kalau untuk investasi ini salah satu yang potensial juga karena memang grafiknya stabil, terus resikonya kecil, kemudian juga performanya stabil gitu ya. Jadi ini memang kalau untuk investasi ini. Tapi kalau untuk trading enggak. Nah, gitu ya. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya sampaikan, meskipun teman-teman mau trading, mau investasi di farmasi sekalipun, teman-teman harus tahu ya, IHSG kita itu sudah di atap, sudah di atas, sudah tinggi. Ya, jadi apapun yang teman-teman lakukan, baik itu trading maupun investasi, teman-teman harus super hati-hati. Gitu ya. Nah, itu mungkin episode kali ini, jadi harusnya udah menyimpulkan teman-teman kalau misalnya mau beli saham farmasi ya ambilnya yang terbaik Kalbe untuk investasi ya, sekali lagi untuk investasi. Nah, tapi kalau teman-teman mau cari alternatif lain, teman-teman bisa lihat PH, Papros. Teman-teman coba kulik-kulik lagi tentang Papros ini ya. Mana tahu teman-teman dapat insight dan bisa cocok situ, karena ini cukup menarik menurut saya juga Papros ini. Gitu sih teman-teman ya. Jadi itu saja episode kali ini, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.